Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Gantt chart dan network planning dari website yang telah kita buat, proyek yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya, yaitu proyek website rental mobil Purwokerto. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Anas Adiata Mahalim, NIM 2110110. Saya Rina Amelia dengan NIM 211011002. Kemudian saya sendiri, Okky Robi Pratama dengan NIM 211011003. Dan saya juga Ruby Jayanti dengan NIM 211011004. Nah, itu adalah anggota-anggota dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan mulai pembahasan untuk presentasi kali ini. Presentasi kali ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah definisi dari Gantt chart itu sendiri, kemudian tujuan dari Gantt chart, kemudian Gantt chart yang telah kami buat yang mengenai proyek website rental mobil Purwokerto, kemudian network planning, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, itu definisi. Gantt chart merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Gantt chart sangat mudah dipahami, balok horizontal atau horizontal bar dibuat pada tiap kegiatan proyek sepanjang garis waktu. Gantt chart digunakan untuk penjadwalan sederhana atau proyek-proyek yang kegiatannya tidak terlalu berkaitan atau proyek kecil. Sedangkan network itu untuk penjadwalan proyek yang rumit. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan. Yang kedua, manajemen waktu yang lebih baik. Yang ketiga, menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Dan yang keempat, menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Ketiga, Gantt chart. Nah, di proyek di sini di Gantt chart ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam men-timeline setiap kegiatan kita. Bisa dilihat pada tabel di sini. Next. Yang keempat, network planning. Di sini kenapa ini bisa nol? Ini buat pemulaan awalan. Terus kenapa ini bisa BC? BC ini digunakan sebelum pada tahap ini kita tuh harus menyelesaikan progres B ini, yang di sini tuh menentukan proses bisnis dan operasional. Jadi setelah melakukan ini, kita bisa mengerjakan yang mengidentifikasi informasi pendukung lainnya. Sedangkan DE ini, kenapa bisa DE? Kita harus menyelesaikan membuat codingan dulu dan menentukan struktur database-nya, baru bisa mengerjakan prototype. Terus kenapa bisa FG? Yang ini, kita harus mengerjakan F ini, implementasi database, implementasi fungsi website, untuk dapat bisa melakukan pengujian sistem lewat prototype. Terus yang kenapa bisa GH? Di sini evaluasi perbaikan kita sebelum di tahap ini tuh kita harus melakukan pengujian sistem lewat prototype dan melakukan pengujian di setiap bagian, sehingga dengan adanya pengujian ini kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki apa saja yang ada kendala di website tersebut. Terus kenapa bisa I dan J? Sebelum melakukan launching, kita tuh harus melakukan uji coba terlebih dahulu pada website tersebut. Nah, kemudian di sini ada diagram dari network planning itu sendiri. Di sini diagram ini
memberikan konteks penting seperti durasi, urutan, dan ketergantungan tugasnya. Kemudian diagram ini juga adalah alat yang penting dikarenakan untuk membantu tim untuk memvisualisasikan aktivitas yang perlu diselesaikan selama durasi proyek tersebut. Next. Kemudian di sini ada kesimpulan dari presentasi kita. Yang pertama, kebutuhan yang dianalisis sudah ditempatkan masing-masing sesuai dengan hasilnya. Yang kedua, perencanaan website sudah mulai dibuat dan dihasilkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian terakhir yaitu waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Baik, itu adalah hasil kerja, hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.